Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas PGMIA dengan NIM 203180198. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi gender sosial inklusi dalam pendidikan mata kuliah gender sosial inklusi yang diampu oleh Ibu Hajah Dr. Evelyn Muafiah MAG. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang dimaksud yaitu pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali di Indonesia. Hal ini telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjabaran dari undang-undang tersebut menunjukkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa pandangan fisik, suku, ras, dan sebagainya. Pengembangan dirinya tak terkecuali bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi pendidikan bagi setiap warga negara itu dijamin oleh undang-undang karena setiap warga berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik itu anak yang normal maupun anak dengan berkebutuhan khusus. Secara yuridis, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pasal-pasal mengenai hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap orang, yaitu pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan inklusi diatur dalam peraturan atau perda masing-masing daerah di Indonesia. Jadi, dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu sudah diatur dalam undang-undang, yang dimana undang-undang tersebut telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing di daerah yang di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan inklusi atau pendidikan gender inklusi. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka jalan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Kata inklusi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu inclusion, yang artinya mendeskripsikan sesuatu positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realitas dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. Pendidikan inklusi itu sendiri adalah pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebayanya di sekolah reguler. Ya, yang pada akhirnya mereka akan menjadi bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Anak yang berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya atau anak-anak normal lainnya. Mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan khusus agar dapat membantu mengoptimalkan proses pertumbuhan dan perkembangan
di dalam dirinya. Pendidikan inklusi itu sendiri yaitu merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Pendidikan inklusi sangat menekankan pada penilaian dari sudut kepemilikan anugerah yang sama dari setiap peserta didik. Artinya apa? Setiap peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dengan persyaratan yang sama serta fasilitas pendidikan yang seimbang. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa mendiskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik pendidikan dalam dimensi gender sosial inklusi. Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan bagi anak normal maupun anak berkebutuhan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2000 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler tanpa membedakan peserta didik dari suku, budaya, ras, agama, dan sosialnya. Perubahan paradigma dalam pendidikan didasarkan pada pendidikan untuk semua anak, pendidikan yang melayani, menerima, mengakui, memberikan kesempatan, dan memberikan penghargaan kepada setiap anak sesuai dengan pencapaian kemampuannya. Tujuan pendidikan inklusi diantaranya yaitu yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak mendiskriminasi bagi semua peserta didik. Selanjutnya, integrasi gender sosial inklusi dalam bidang pendidikan. Pendidikan integrasi dan pendidikan inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Pada sekolah yang memberikan layanan pendidikan integrasi dan pendidikan inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana, terus tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaian. Keuntungan integrasi dan pendidikan inklusi mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didiklah yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Jadi, pendidikan integrasi dan pendidikan inklusi ini mensyaratkan bahwa sekolahlah yang harus menyesuaikan dengan peserta didik, yaitu dengan kebutuhan khususnya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan layak bagi anak penyandang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah tentang pro dan kontra sekolah yang bergender sosial inklusi. Sekarang yaitu guru wajib memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengaktualisasikan
diri melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak terbatas di sekolah luar biasa, akan tetapi juga pendidikan yang terintegrasi yang memungkinkan anak luar biasa itu belajar bersama anak normal lainnya, sehingga dengan adanya pendidikan inklusi sebagai wadah bagi anak berkebutuhan khusus, penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia ini masih terjadi kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra diantaranya yaitu adalah pertama, yaitu yang pro dalam penyelenggaraan sekolah khusus relatif lebih mahal daripada sekolah umum. Yang kedua yaitu bahwa anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak tersedia sekolah yang khusus terdekat dengan kediaman anak. Yang ketiga yaitu anak berkebutuhan khusus harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama lainnya. Kemudian untuk yang kontra, pertama, banyak orang tua dan masyarakat yang menghendaki anaknya yang berkebutuhan khusus berada di kelas khusus. Secara umum, sekolah umum belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi karena keterbatasan sumber daya pendidikannya. Untuk pro dan kontra ini di Indonesia masih terjadi kontroversi, karena untuk pro dan kontra ini memang wajar untuk pendidikan inklusi karena setiap daerah mungkin belum menerapkan pendidikan inklusi. Adapun untuk sekolah yang khusus atau sekolah luar biasa itu terdapat di daerah perkotaan. Untuk menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di pedalaman atau berada di pinggiran kota, maka sekolah pinggiran pun seharusnya harus bisa menerapkan pendidikan inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa mengenyam pendidikan dengan layak dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Adapun anggapan kebanyakan orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anak yang berkebutuhan khusus ini, mereka memikirkan bahwa nanti anak yang berkebutuhan khusus ini apabila disekolahkan di sekolah yang reguler atau bersama dengan anak-anak yang normal lainnya, ini menganggap bahwa anak ini akan mendapatkan perilaku yang berbeda atau didiskriminasikan oleh teman-temannya, bahkan atau gurunya sendiri. Dengan pemikiran inilah kita harus bisa merubah cara pikir orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar mereka percaya kepada pendidikan reguler untuk mempercayakan atau mengadakan pendidikan inklusi untuk terwujudnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara layak dan baik. Sebelum saya tutup pada pembahasan hari ini, saya akan memberikan tayangan video tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Ya, dari penjelasan atau tayangan video tersebut bahwa sangat besar sekali keinginan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dengan layak, dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda dan yang pasti khusus.
Ya, diantaranya tadi yaitu dengan anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunagrahita, tunadangsa, dan disabilitas dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Betapa besarnya keinginan mereka untuk memperoleh pendidikan dengan layak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.